Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-temanku yang Ustadzah sayangi dan Ustadzah banggakan, pada pelajaran kali ini kita akan memulai dengan tema baru, yaitu senangnya membaca surat An-Nasr. Teman-teman sudah tahu surat An-Nasr itu urutan keberapa dalam Al-Quran? Tapi sebelum membahas ke sana, marilah kita membaca dulu surat An-Nasr secara bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Nah, itu tadi surat An-Nasr. Kalau dari kelas 1 kemarin, kita biasanya menghafalkan surat dari An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab, dan urutannya yang kelima yaitu surat An-Nasr. Kali ini yang kita akan bahas adalah surat An-Nasr tersebut diturunkan kepada Nabi siapa? Ada berapa ayat? Diturunkan di kota mana? Inti kandungannya apa? Seperti itu ya, teman-teman, semangat ya. Yuk, sebelumnya marilah kita bersama-sama tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Yeay. Ustazah sudah semangat. Ustazah juga pengen teman-teman yang di rumah juga semangat. Kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Jadi kita bisa bertemu di sekolahan dalam keadaan sehat, semangat, dan ceria. Yuk kita mulai, teman-teman fokus ya. Teman-teman konsentrasi, Ustazah akan mulai pembelajaran kali ini. Surat An-Nasr adalah surat yang berjumlah 3 ayat. Harus diingat, karena biasanya dalam pembelajaran atau dalam ulangan itu muncul ada berapakah surat An-Nasr itu? Ya, jadi teman-teman harus selalu mengingat ada berapa jumlah surat An-Nasr itu. Surat An-Nasr artinya pertolongan. Pertolongan dari Allah kepada umat manusia, kepada agama Islam. Semoga agama Islam menjadi puncak kejayaan. Adapun inti dari surat An-Nasr itu yaitu kita diperintahkan untuk sering-sering memuji Allah atau melafadzkan surat Alhamdulillah. Melafadzkan lafaz Alhamdulillah. Atau kita beristighfar atau minta ampun kepada Allah dengan ucapan Astaghfirullahalazim. Dan satu lagi, kita disuruh untuk memahasucikan Allah atau Subhanallah. Lafaz-lafaz tersebut marilah sering kita biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kembali lagi ke surat An-Nasr. Surat An-Nasr adalah surat dari beberapa surat yang ada di dalam Al-Quran.
Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril sebagai petunjuk dan obat bagi umat manusia. Dalam Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat. Dalam sebuah hadis dan firman Allah juga dikatakan, barang siapa yang membaca Al-Quran, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, dalam satu bacaan atau satu huruf saja akan dikalikan 10 kebaikan oleh Allah. Coba kita cermati. Dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim, itu apakah teman-teman pernah mengamati? Ada berapa huruf di sana? Nah, dalam sebuah riwayat menyebutkan ada 19 huruf dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dari 19 tersebut, coba kita kalikan 10. Jadi berapa teman-teman? Nah, itulah kebaikan yang akan kita raih. Kebaikan yang akan kita peroleh kalau kita senantiasa atau menyibukkan diri kita untuk membaca Al-Quran setiap hari. Kita berusaha, kita berdoa, semoga kita mendapat Allah, mendapat ridho Allah, mendapat hidayahnya untuk selalu mencintai Al-Quran dan juga Al-Quran mencintai kita. Kembali lagi ke surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq diturunkan di kota Madinah, maka digolongkan ke dalam surat Madaniyah. Surat Madaniyah ini diturunkan yaitu sesudah Nabi hijrah. Nah, satu lagi surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah namanya surat atau golongan surat Makkiyah. Surat yang diturunkan di kota Mekah. Begitu ya teman-teman ya. Nah, dari surat An-Nasr tadi, kita juga dianjurkan membacanya itu tidak seenak kita sendiri. Di sana ada peraturan atau hukum bacaan. Hukum bacaan dalam Al-Quran dinamakan ilmu tajwid. Karena kita masih sekolah dasar, maka ustazah juga akan menerangkan atau ustazah akan sedikit mengupas ilmu tajwid yang harus kita pelajari. Yang pertama yaitu kalau ada tongkat atau alif seperti ini, maka dibacanya panjang. Kalau pendek, dibacanya cepat. Nah, nanti sebelum teman-teman menulis, teman-teman juga akan menemukan beberapa tulisan yang terurai, ada yang sambung, seperti itu. Dan juga ada tulisan yang di atas garis maupun yang di bawah garis atau menggandul. Dari situlah kita akan mempelajari surat An-Nasr tadi. Untuk itu, marilah teman-teman kita menyemangatkan diri kita. Kita siap membanggakan orang tua. Kita siap menjadi orang atau anak yang sukses dunia, juga sukses akhirat. Kita mulai dari sekarang, kita mulai dari diri sendiri. Kita harus semangat. Ya teman-teman ya. Oke, setelah ini kalau ada pertanyaan, boleh silahkan ajukan ke pertanyaan ke ustazah. Nah, sebelum ustazah akhiri, ustazah akan simpulkan lagi surat An-Nasr tadi. Yang pertama, surat An-Nasr diturunkan di kota Madinah. Surat An-Nasr terdiri dari 3 ayat. Surat An-Nasr adalah surat 110
dari urutan surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. An-Nasr menurut bahasa artinya pertolongan Allah. Nah, dari situlah kita dapat mengambil kesimpulan, semoga langkah kita ini diridhoi oleh Allah, diridhoi oleh para nabi, dan diridhoi oleh malaikat. Serta semoga kita selalu mendapatkan hidayah dan bimbingan Allah. Lahir batin kita juga sehat, jasmani maupun rohani kita. Terima kasih teman-teman. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, marilah kita sama-sama berdoa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari Ustazah. Apabila Ustazah banyak salah, Ustazah minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.